Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas pasal kedua dalam buku Tarikh Tasyri' Islam yang berjudul Adwarut Tasyri' al-Islami, yaitu adalah fase-fase pentasyriatan Islam. Ada beberapa fase dalam pasal kedua ini akan kita pelajari pada bab berikut. Salakal ulama fi taqsimi adwarit tasyri' al-islami maslakaini. Ulama dalam pembagian fase-fase tasyri' Islam itu terbagi ke dalam dua maslak atau dua metode, dua jalan. Bagian pertama, ulama pertama, faminhum man ja'ala hadza taqsim mabniyan ala tashbihi tasyri' al-islami bil insan. Jadi ulama pertama ini membagi pembagian periode atau fase-fase tasyri' Islam itu seperti halnya pertumbuhan manusia fi marahili numuwihi wa tatawwurihi, dalam hal perkembangannya dan juga pertumbuhannya. Maka diibaratkan pertama ini seperti pertumbuhan manusia. Dimulai dari daur tufulah, kanak-kanak, kemudian masa dewasa, kemudian masa tua. Jadi di bab pertama ini ulama ini membagi pembagian tarikh tasyri' itu seperti pertumbuhannya manusia. Pertama kanak-kanak, kemudian yang kedua masa muda, kemudian yang ketiga adalah masa tua. Itu ulama pertama. Adapun yang kedua, ulama yang kedua itu membagi minhum man ja'ala hadza taqsim mabniyan ala mura'atil fawariq wal mumayyizat allati laha atharun dhahirun fil fiqhi. Jadi bagian kedua ini ulama-ulama ini membagi berdasarkan fawarik, perbedaan-perbedaan, wal mumayyizat, dan karakteristik-karakteristik yang memiliki pengaruh dalam fikih Islam. Nah, ini. Jadi harus dipahami ini. Dalam pembagian tarikh tasyri' ini ulama ada dua jalan yang ditempuh. Jalan yang pertama seperti halnya pertumbuhan manusia, kanak-kanak, kemudian masa muda, kemudian masa tua. Sementara jalan yang kedua adalah berdasarkan pengaruhnya terhadap ilmu fikih. Nah, dalam buku ini yang dipilih untuk membagi adwarut tarikh tasyri' ini adalah pendapat yang kedua, inilah yang dipilih. Nah, itu ya, akan kita pelajari. Nah, kemudian habis itu gini. Fadhahaba ba'dhum il anha arba, ini apa namanya? Ihtalafat madzahibum fi adadi adwari tarikh tasyri'. Yang pendapat kedua ini berbeda pendapat. Berbeda pendapat apa? Ada berapa fase sih dalam tarikh tasyri' itu? Nah, ini pendapat yang kedua. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwasanya ada 4 bagian. Kemudian ada lagi yang berpendapat 6, ada juga yang berpendapat ada 7. Tapi dalam buku ini yang dibahas adalah memilih pendapat pertama ini, yaitu pendapat 4 pendapat. Jadi sekali lagi ada dua jalan yang ditempuh oleh ulama untuk membagi, mengklasifikasikan fase-fase tarikh tasyri'. Yang pertama seperti fase-fase pertumbuhan manusia, sementara yang kedua pengaruhnya terhadap ilmu fikih. Dan di buku ini yang ditulis, yang dipilih adalah pendapatnya yang kedua ini. Seperti itu ya. Kemudian dari pendapat kedua itu berpendapat bahwasanya yang dipilih adalah ada 4 fase. Ada 4 fase dalam perjalanan tarikh tasyri' berdasarkan pengaruhnya terhadap ilmu fikih. Fase pertama yaitu adalah fase kemunculan dan juga peletakan pondasi. Nasy'ah itu kemunculan, taksis itu peletakan pondasi. Wa yashmalu hadzal daur asrul mustafa wa yumkinu ayyuqaluhu anu daurut tanzil wal itba wal wahyu. Fase pertama ini adalah fasenya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian fase kedua adalah fase pembangunan dan penyempurnaan. Fase pembangunan dan penyempurnaan. Fase ini masuk kepada masa sahabah dan juga tabi'in sampai pertengahan abad keempat Hijriyah. Sahabah itu siapa? Tabi'in itu siapa? Akan kita bahas pada bab yang akan datang. Kemudian fase ketiga adalah fase jumud wa taklid. Jumud itu enggak berkembang, tetap keadaannya stagnan. Jumud itu stagnan. Fase ini dimulai dari pertengahan abad keempat Hijriyah.
Kemudian fase keempat adalah fase kebangkitan dan kemelekan, kebangkitan dan kesadaran. Fase ini dimulai dari pertengahan dari abad kedua min qarni ats-tsani asyar al-hijri, mulai dari abad ke-12 Hijriah sampai sekarang. Nah, inilah 4 fase inilah yang akan kita pelajari dalam tarikh tasyrik ini. Fase pertama, fase kedua, fase ketiga, fase keempat akan dipelajari dalam tarikh tasyrik ini, yaitu fase-fase yang memiliki karakteristik dan juga pengaruh terhadap ilmu fikih. Nah, sekarang dimulai dari pertama, fase kemunculan dan peletakan pondasi atau at-tasyri' fi asri risalah. Pensyariatan Islam di masa risalahna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sababu tasmiyati dzalika. Kenapa dinamakan nasy'ah wa tansis? Nah, ini. Utliqa ala itu diberana dinamakan. Hadzal asr, maksudnya adalah masa ini atau periode ini dinamakan sebagai periode kemunculan dan peletakan pondasi karena ada beberapa sebab. Di antaranya yang pertama adalah iktimalul usus wal masadir ar-ra'isiyah, sempurnanya pondasi-pondasi dan sumber-sumber primer bagi fikih Islam. Nah, itu yaitu adalah Quran dan Sunnah. Yang kedua adalah anna kullu ma jaa min tasyri'i fi hadzal asri bunya ala ma rasamahur rasul. Segala sesuatu tasyri' yang datang di masa ini datang karena adanya apa yang telah dirumuskan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah bahwasanya masa ini anal unsur at-taliyah, masa-masa berikutnya lam ta'ti bijadid, tidak ada hal yang baru lagi kecuali apa-apa yang sudah dirumuskan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka fase ini disebut sebagai fase nasy'ah wa ta'sis, kemunculan dan juga peletakan pondasi. Sebab dinamakan fase ini karena ada 3, 1, 2, 3 yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, sekarang zamanu hadad daur, masa fase ini. Fase pertama yaitu fase peletakan dasar dan pondasi. Yabda'u hadad daur bima ba'athi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam an ama sitimiatin wa ashrin minal milad. Fase ini dimulai dari diutusnya, bukan kelahiran Nabi ya, tapi diutusnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 610 Masehi. Wa yantahi bi wafatihi wa intiqalihi ila rafiq al-a'la, dan habis saat Nabi Muhammad meninggal dunia dan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi ila rafiqil a'la itu adalah meninggal dunia atau wafat. Fisana al-ashirah minal hijrah, di tahun ke-10 Hijriah. Nah, ini kan. Sekarang akan kita pelajari tentang ahwalul Arab qoblal bi'tsah. Apa itu? Keadaan-keadaan Arab sebelum bi'tsah. Di masa-masa ini akan kita pelajari keadaan-keadaan bangsa Arab dari segi dari sisi masyarakat, ekonomi, politik dan juga syariah. Keadaan bangsa Arab di 4 ini itu apa saja sih? Nah, akan kita pelajari sekarang keadaan Arab qoblal bi'tsah. Ini sekarang. Amal janib al-ijtimai, dari sisi kemasyarakatan. Faqad kana al-Arab ummah ummiyah. Orang Arab itu seorang masyarakat yang tidak mengerti baca tulis. Falam yatawafar laha hadzun minal ulum wal funun, tidak memiliki banyak bekal pengetahuan dan seni. Juga tidak memiliki banyak akhlak dan adat-adat kecuali biqadrin do'ilin, kecuali masa yang sangat sedikit sekali. Wa mafhum la yuqimu nidhaman ayu haqiqu asad yakful hayah mustaqirah au ma'isyah zahirah, yang dimana bekal yang sangat sedikit ini tidak memungkinkan berdirinya sebuah masyarakat yang stabil dan juga kehidupan yang lebih baik. Jadi keadaan sosial masyarakat dari sisi sosial di masa Arab itu adalah mereka adalah ummiyah, tidak mengerti baca tulis, tidak memiliki banyak bekal yang cukup dari ilmu dan juga funun itu seni. Mereka tidak memiliki akhlak dan adat-adat kecuali hal yang sangat kecil sekali, yang dimana bekal ini tidak memungkinkan membentuk sebuah masyarakat yang stabil dan juga kehidupan yang lebih baik. Nah, ini dari sisi dari sisi masyarakat. Kemudian kita langsung dari sini, dari sisi ekonomi. Amma janibal iqtisadi, keadaan Arab dari sisi ekonomi. Dalam Jazirah Arab, sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, ahlu Madinah itu hidup sebagai penggembala.
Walam yakun dzalika yakfulu sadu hajatihim nadran likillati nuzulil amtar wa adamu intidhamiha zamanan aw makanan. Yang dimana karena mereka itu mengembala itu tidak bisa mencukupi kehidupan mereka karena sedikitnya turunnya hujan dan juga tidak memiliki peraturan-peraturan yang bisa menopang kehidupan mereka lebih baik di masa tersebut. Itu dari sisi ekonomi. Jadi dari sisi ekonomi mereka sebenarnya kekurangan karena kehidupan yang mereka jalani sebagai pengembala itu kurang. Itu keadaan Arab sebelum Islam. Wa amma binisbah li janibit tasyri, dari sisi pensyariatan atau dalam artian peraturan-peraturan dan perundangan di sini nih. Waqad asrat al-halah as-siyasiyah wal iqtisadiyah wal istimaiyah fi nizami tasyri' as-sa'id fi dzalikal waqti ta'thiran kabiran dzalika anna halatul ummiyah allati kana 'alaiha al-arab qabla al-islam lam takun tusmah bi dzuhuri tasyri' mutakamil. Nah, karena keadaan ekonomi dan sosial serta politiknya mereka itu yang tidak bisa menopang kehidupan lebih baik, tidak memungkinkan la tusmah bi dzuhuri tasyri' al-mutakamil. Tidak memungkinkan adanya terbentuknya peraturan perundang-undangan yang bisa mencakup kehidupan mereka. Nah, itu kan. Karena kenapa? Balkana al-qanun wa tasyri' ibarah an qawaid urfiyah mahaliyah. Konun atau perundang-perundangan yang berlaku pada mereka itu hanya bersifat urf atau adat yang bersifat lokal. Maka uruf yang ada di Mekah itu berbeda dengan uruf yang ada di Madinah. Seperti itu keadaan mereka. Nah, sekarang kita dari sisi fafi majalil alaqat al-usriyah, dari sisi hubungan kekeluargaan. Dari hubungan kekeluargaan bagaimana ini? Fa innahum qad arafu duruban minaz zawad minha an-nizam as-sa'id al-yaum. Jadi ini yang paling maju di antara mereka. Dari sisi hubungan kekeluargaan mereka sudah mengenal adat pernikahan sebagaimana yang kita ketahui saat ini. Maka saat mereka mengkhitbah seorang wanita kepada walinya, kemudian pelamar itu memberikan mahar, kemudian ada akad zaud antara wali dengan keizinan antara wali dengan yang dinikahkan. Ini sama seperti yang kita alami saat ini. Jadi di antara hal di atas yang paling maju ya alaqat usriyah ini yang kita kenal sampai saat ini. Dalam hal pernikahan mereka sudah mengenal mahar, mereka sudah mengenal mengkhitbah, dan mereka sudah mengenal yang menikahkan adalah walinya. Itu, maaf. Oke. Sekarang ini, wa fi majalil muamalat al-maliyah, dari sisi muamalat maliyah atau dari sisi harta benda. Faqad arafal arab katsiran minal uqud alati tanqilu al-amwal wal manafi azimah kalbi wal ijrah wassalam. Jadi, dari sisi muamalat atau transaksi, mereka itu sudah mengenal jual beli. Mereka sudah mengenal sewa menyewa, dan mereka sudah mengenal bai'us salam. Bai'us salam itu adalah uangnya diserahkan dahulu dan barangnya diserahkan nanti karena barangnya belum ada dan baru dipesan dulu. Nah, gitu kan. Ila ana aktsar durubul bai' allati sya'at bainahum kanat tatadamman ghararon. Namun berbagai macam jual beli yang terkenal di antara mereka itu banyak mengandung horor atau ketidakjelasan. Mereka sudah mengenal jual beli seperti itu. Tapi sebagian besar mereka itu jual belinya ada horornya, nggak jelas. Contohnya apa? Contohnya adalah bai'ul munabadah. Nah, ini. Kemudian bai'ul mulamasah, bai'ul hasoh, dan bai'ul habalil habla. Bai'ul munabadah itu adalah baik lempar-lemparan. Sementara bai'ul mulamasah itu adalah baik dengan pegang-pegangan. Maksudnya barang mana yang kamu pegang itu yang akan kamu beli. Bai'ul hasoh itu adalah baik dengan cara melempar batu. Saat batu itu dilempar kena dagangan yang mana, maka itulah yang akan dibeli oleh dia. Sementara bai'ul habalil habla ini adalah jual beli hewan yang masih di dalam kandungan. Jadi orang Arab itu sudah kenal jual beli sewa menyewa, akan tetapi keadaan jual beli mereka banyak horornya. Seperti ini, bai'ul munabadah, bai'ul mulamasah, bai'ul hasoh, sama bai'ul habalil habla. Kama arafal arab uqud muamalat alati tanmi amwal. Mereka sudah mengenal akad-akad yang bisa menghasilkan harta benda seperti syarikah, korporasi, wal mudharabah. Mudharabah itu bagi hasil. Nah, itu kan mereka juga mengenal adanya rohen. Rohen itu adalah gadai. Mereka sudah mengenal itu. Nah, itu ya dari sisi muamalat maliyah.
mereka sudah mengenal. Wa fi majalil jinayat, jinayat itu adalah dari masa kriminalitas. Fa'innahu lam yanqul anhum uqubah muhaddadah illa fil qatl. Mereka tidak mengenal hukuman yang dibatasi kecuali di pembunuhan. Nah, itu kan. Fa'arafu al-qisas fil qatl amdi. Mereka juga mengenal adanya kisos saat ada pembunuhan yang disengaja. Itu dari segi jinayah mereka sudah paham itu. Itu ya. Wa binisbah al-siyasi, dari sisi politik, ini keadaan Arab di sisi politik, falam yakun lil Arab daulah bil makna ad-dusturi. Orang Arab zaman dahulu belum mengenal negara secara perundang-undangan. Nah, ini kan. Apa itu daurah secara perundang-undangan? Daulah secara perundang-undangan itu adalah negara fi hadzal makna adalah yang memiliki nizam. Sebuah negara yang memiliki nizam dan sebuah negara yang memiliki undang-undang dasar dan undang-undangnya dan hukum-hukumnya dan tentaranya yang melindungi dari luar dan juga ada polisi bagian keamanan yang melindungi di dalam. Mereka nggak mengenal itu. Nah, ini ya, dari sisi politik mereka tidak mengenal itu. Mereka tidak mengenal negara yang memiliki undang-undang. Mereka tidak mengenal itu. Oke, itu sudah. Nah, sekarang marahlut tasri fi hadzal asri akan kita lanjut di video yang akan datang. Terima kasih, stay tune.